tadi jarak dari bayangan ke sebuah jarak dari benda ke sebuah cermin sama dengan jarak pada bayangannya. Kita sudah menghitung titik A sama dengan A aksen ke sumbu Y, dan B ke sumbu Y sama dengan B aksen ke sumbu Y. Begitu juga dengan titik C dan titik D. Nah, di titik C ini ada berapa satuan? 3. 1, 2, 3. Begitu juga 1, 2, 3 ke C aksen. Dan D berapa satuan? 4. Betul. Nah, jadi jarak. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Bagaimana dengan jarak benda ke cermin? Sama dengan bayangannya. Nah, yang kedua itu bentuk atau posisi benda ke cermin itu bagaimana dengan posisi bayangannya? Terbalik atau saling berhadapan. Nah, jika B di depan, B aksen juga di depan, dan A di belakang, maka A aksen juga di belakangnya, sesuai dengan jadi mereka itu berhadapan gitu. Nah, dan posisi bayangan atau benda ke sumbu itu membentuk sudut siku. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan koordinat hasil refleksi. Nah, misalkan titik A berada pada koordinat 4,2. Tentukan koordinat A aksen jika titik A direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Ibu punya titik A di mana tadi? 4,2. Itu di kuadran 8. Betul. Nah, kita akan mencerminkan terhadap sumbu X. Jadi sumbu ini ya, sumbu X. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui sifat-sifatnya. Nah, sekarang dia yang pertama itu memiliki jarak yang sama terhadap bayangannya. Kita lihat jarak titik A ke sumbu X berapa satuan? 2. Ada 2 satuan. Jadi jarak dari cermin ke bayangannya juga 2 satuan. 2. Nah, kita mengambilnya jadi di sini A aksen. Berapa titik di sini? 4,4 negatif 2. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan posisi titik-titiknya. Nilai apa yang berubah? Nilai Y. Betul, hanya nilai Y. Sedangkan nilai X-nya tetap. Nah, di sini kita bisa membuat bentuk umumnya. Jika sebuah titik A kalau menghapus gimana? Pakai ini aja. Kuatin. Misalkan kita punya titik A, ini kita cerminkan terhadap sumbu X, maka kita akan mendapatkan bayangan berupa A aksen. Apanya yang berubah tadi? Betul, Y-nya menjadi negatif. Nah, misalkan ibu punya titik nih 100,2000. Berapa kalau kita cerminkan ke sumbu X? 100, negatif 2000. Betul. Oke. Sampai sini paham? Paham. Oke.
Nah, sekarang kita akan cerminkan titik A ini terhadap sumbu Y lagi. Dengan ketentuan yang sama tadi, posisinya harus sama. Nah, hitung berapa satuan ke sumbu Y? 2, 3. Apa? Kenapa ambil jarak ini tidak lurus? Sabar, itu banyak lagi. Tenang. Jadi satu-satu dulu. Nanti ada kok yang mereng yang gitu. Enggak nampaknya. Soalnya kalian masih SMP, kalau anak SMP. Kau tadi juga disimpan udah dijelasin. Jarak enggak lurus. Maksud Tiara tuh kenapa ke sumbu X dan ke sumbu Y kan? Kenapa nggak digaris misalnya kayak gini atau kayak gini gitu? Ya, sabar dulu. Nah, berapa satuan? 4. Nah, begitu juga dari cermin kebayangannya ada 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, berapa titiknya? Negatif 4,2. Oke. Apa yang berubah di sana? Nilai? Nilai X. Betul, Kira dan Rinta. Nah, jadi kita bisa menulis bentuk umumnya jika titik A, X, Y kita cerminkan terhadap Sumbu Y. sumbu Y akan membentuk sebuah bayangan yaitu titik A aksen negatif X, Koma Y. Y. Oke. Nah, kita lanjut. Apakah ini sudah dicatat? Catat dulu. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Apa dihapus? Nanti susah membacanya kalau nggak di itu kan sudah dicatat. Oke, kita akan melakukan pencerminan tadi melalui sumbu. Sekarang kita akan melakukan pencerminan terhadap garis, di mana garisnya Y sama dengan X. Nah, gimana bentuk garis Y sama dengan X itu? Ada karena anak ibu yang tahu? Apakah ada yang mau mencoba menggambarkan garis Y sama dengan X? Sejajar sama sumbu. Sejajar? X. Oke. Jika anak-anak ibu belum tahu, kita plot titiknya satu-satu. Nah, ada yang bisa menggambarkan? Belum Bu. Kesini. Tiara bisa? Silakan, coba dulu. Atau mau gambar di sini? Itu miring bisa. Susah nanti. Baik, terima kasih kepada Tiara. Beri tepuk tangan dulu kepada Tiara. Nah, benar ya, ini merupakan gambar dari garis Y sama dengan X, di mana nilai Y itu sama dengan X. Maka dia akan miring atau membentuk garis miring ke arah kanan gitu.
kanan atas atau ke kiri bawah. Bagaimana? Sampai tak hingga. Nah, kita kan tadi punya titik A-nya 4,2. Akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, perhatikan jarak dari titik A ke sumbu Y. Sumbu Y terdekat. Kita buat garis lurus. Nah, dia kan tadi jarak dari bayangan ke benda dan dari benda ke cermin dan bayangan ke cermin itu akan membentuk sudut 90 derajat kan? Nah, di sini jika ditarik garis lurus dan membentuk sudut 90 derajat, maka bayangan dari titik A itu pada titik berapa? 2,4. Nah, apa yang terjadi pada bayangan dan bendanya? Pada titiknya? Dia akan, coba tengok. Iya, dia akan bertukar posisi, di mana nilai X-nya 4, di sini nilai Y-nya yang jadi 4. Sedangkan nilai pada bendanya 2, nilai Y-nya 2, di sini X-nya yang 2. Nah, bisa kita buat formulanya, di mana titik A, X, Y, jika dicerminkan kepada sumbu Y sama dengan X, itu akan membentuk bayangan A aksen Y, X. Oke, yang ketiga garis Y sama dengan negatif X. Apakah anak-anak ibu bisa menggambarkan? Atau ada yang ingin mencoba? Ya, dia juga akan membentuk garis miring, tetapi dia miringnya ke kiri atas dan kanan bawah. Kalau nggak di garis kotak-kotak, apa bisa lurus nih? Tidak, jadi harus pakai grid, buku yang atau kertas grid. Sebenarnya bisa kalau kita sudah membuat skala koordinat ini benar gitu. Nanti kan dia titiknya itu kan bulat nanti, jadi bikin garis lurus aja. Nah, sekarang ini merupakan garis Y sama dengan negatif X. Kita punya kan titik A tadi 4,2. Terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Nah, kita
sumbu Y sama dengan negatif X itu dengan membentuk sudut 90 derajat. Nah, dia akan membentuk sudut siku-siku di sini nanti terhadap garis Y itu, dan jarak dari bayangan ke benda dari benda ke cermin dan bayangan ke cermin itu sama. Berapa bayangannya? Betul, negatif 2, negatif 4. Nah, apa yang berubah di sini? Semuanya negatif dan terbalik. Posisi titiknya itu bertukar dan Semuanya negatif. semuanya negatif. Jadi kita bisa membuat bentuk umumnya. Atau ada anak-anak ibu yang mau menuliskan? Ya. Coba teman. Yang dulu. Apa? Ya, terima kasih Kira. Tangan dulu pada Kira. Benar ya apa yang dibuat Kira? Oke, kita lanjut sekarang. Garis X sama dengan K. K itu apa, Bu? K itu konstanta. Jadi misalkan kan kita punya titik nih. Misalkan X-nya kan banyak tuh, tak hingga, dari 0 ke tak hingga dan 0 negatif tak hingga. Pilih salah satu titik yang akan kita buat garis X sama dengan K. Misalkan Bukannya itu nilai X atau nilai Y, Bu? nilai X kan sama dengan K gitu. X sama dengan K. Misalkan di sini kita punya nilai K-nya berapa? 2. K sama dengan 2. Nah, seperti tadi kita cerminkan terhadap K sama dengan 2 ini terhadap garis K. Nah, kemungkinan gimana bayangannya yang akan terbentuk? Dikurang X-nya dikurangi. Coba hitung dulu satu-satu terhadap garis K dari benda A atau titik A. Berapa satuan? 2. Jadi 0,2 betul. Bayangannya akan terbentuk di A aksen 0,2. Nah, apa yang berubah di sini? Nilai? Betul. Nilai X-nya saja dan Y-nya tetap. Bentuk umumnya Itu salah. A, Y kita cerminkan terhadap sama dengan K akan membentuk A aksen 2K dikurang X sama dengan Y. Nah, formula ini bisa anak-anak ibu pakai nanti untuk 2K kurang X. Bukan X dikurang K. X dikurang. Nah, karena mungkin ini angkanya 2 kali 2 kurang 4 kan 0 kan? Coba kita plot titik 5 kita. 5,3. 3 aja. Hah? Yang 3 itu yang datar. 3 berapa? Yang X sama dengan 3. X sama dengan 3. Nah,
Kemungkinan kan di sini kan. Berapa? 2,2 kan? Nah, coba kita masukkan ke rumus. K-nya kan sama dengan 3. 2 kali 3 dikurang berapa X-nya? 4. 4 dulu. Oh ya, 4,2. 6 kurang 4 berapa? 2. Jadi titiknya 2,2. Benar? Benar. Jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan garis Y sama dengan H lagi? Pilih salah satu titik yang akan kita jadikan garis gitu di sumbu Y. Berapa Mama? 2 juga. Tapi karena dia posisi 3 di 3 karena Kenapa sama dengan H, Bro? karena H itu bilangan rasional. Jadi kan tadi X-nya sudah sama dengan K. Konstanta. Iya, sama-sama. Dia sama-sama konstanta. Garisnya boleh dengan angka lain? Iya, boleh. A sampai Z boleh, misalnya Y sama dengan A. Ini hanya sebuah nama garis ya. H, ini K gitu. Q pun juga boleh gitu. Q gitu. Nah, berapa jarak dari benda ke cermin? 1. Jadi kebayangannya 1 satuan. Aksennya di sama aja. Apa yang berubah? Nilai Y. Nah, sama seperti ini. Y sama dengan H. Kemungkinan akan membentuk A aksen. Nilai X-nya tetap, sedangkan Y-nya 2H dikurang Y. H-nya berapa tadi? 3. 2 kali 3? 6 dikurang 2. 6 kurang 2? 4. Ya, betul 4,4? Betul, Bu. Oke. Kita lanjut terhadap titik 0. Nah, tadi kan kita sudah mencerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, terus garis Y sama dengan X. Sekarang dengan titik lagi. Nah, kita perlu mengukur atau membuat titik A ini tegak lurus terhadap titik 0 dan jaraknya sama. Di mana A aksennya itu akan berada pada negatif 4, negatif 2. Karena dia di titik kan, jadi nggak nampak gitu. Nah, apa yang berubah dari nilai X dan Y-nya? Jadi negatif. Betul. Gimana jika benda dengan posisi X, Y jika dicerminkan terhadap titik O 0,0, maka bayangannya akan membentuk negatif X, negatif Y. Nah, formula ini kenapa Ibu jabarkan? Nanti jika ada soal yang angkanya cukup tinggi, kan nggak mungkin kan 500 atau 2000 atau 3000 kita plot satu-satu di titik. Iya, Bu. Nah, jadi kita bisa menggunakan formula ini gitu. Dan itu kalau kita plot pun akan sangat susah jika secara manual.
Nah, sampai di sini. Nah, boleh. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya di titik lain nanti di pencerminan 0,0-nya gimana ya, Bu? Maksudnya? Misalnya di titik 5,1 gitu. Nanti 5,1 di sini. pencerminannya tetap ke sana. Iya, kita tarik garis yang sama panjang ke 5,0, jadi 5,1. Pokoknya Ditarik dari 0,0 ya. dari 0,0 ini jangan sini kayak gitu. Sudah? Bisa Ibu close? Bisa. Nah, ini merupakan rumus umum yang sudah kita cari tadi. Oke, mari latihan. Di sini Ibu ada 2 soal yang harus anak-anak Ibu kerjakan dan waktu 30 menit. Jadi latihan ini merupakan latihan mandiri. Boleh berdiskusi dengan temannya, namun jawabannya dibuat individu. Harus sebenarnya ini loh. Udah habis kan? Iya, udah sejam. Iya. Oke. Habis latihannya apa? Tutup lagi, kumpul, dah. Kita baca bahas sama-sama aja lah, Nak. Nggak usah lagi. Kan latihan. Iya. Anggap aja udah selesai nanti. Ibu masih ada? Enggak, isi lagi. Iya, masih ditulis akhirnya. Habis ini siapa? Asa. Tunggu saya latihan. Iya. B-nya berapa? B-nya belum diketahui. Iya, dia diketahui kan bayangannya. Jadi bayangan diketahui, kita akan mencari nilai B-nya gitu. Jadi berbalik pakai rumus tadi yang terhadap Y sama dengan X yang berubah kan. Ini tadi pakai formula yang ini. Y sama dengan negatif X. Nah, dikalikan negatif berarti